Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama dengan Bunda Salbia. Masih semangat Al-Hafiz? Semangat insya Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan iyal-iyalnya kelas kita dulu ya. Masih ingat ya? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Al-Hafiz sempurna. Al-Hafiz siap tampil. 1, 2, 3. Kami dari kelas Al-Hafiz pintar dan cerdas dan punya kreativitas, rajin hemat, itulah kami. Kelas Al-Hafiz pantang menyerah dan bermutu. Al-Hafiz pintar, cerdas, dan keren. Masih ingat ya? Dimulai dengan il-il, harus lebih semangat. Nah, insya Allah hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya, mendengarkan dongeng. Nah, hari ini Bunda akan membacakan dongengnya. Disimak ya. Suatu hari, kura-kura dan rusa bertemu di lapangan yang luas. Saat itu rusa mengetahui jika kura-kura tidak dapat lari kencang. Maka rusa menantang kura-kura untuk lomba lari. Kura-kura tidak dapat menolak ajakan rusa karena rusa memaksanya untuk ikut lomba lari. Tupai akan menjadi wasit perlombaan. Kura-kura pulang ke rumahnya dengan hati yang sedih. Sesampainya di rumah, teman-teman kura bertanya, "Mengapa mukamu terlihat sedih, temanku?" Kura-kura itu menjawab, "Aku sedih karena ditantang lomba lari oleh rusa. Bagaimana mungkin aku akan menang? Berjalan saja aku sudah sangat lama. Rusa pasti akan mentertawakanku," ujar kura-kura. "Tenang saja, kita semua akan membantumu memenangkan pertandingan. Ikuti saja strategi kami, oke?" kata kura-kura. Pada hari yang telah ditentukan, perlombaan lari dimulai. Perlombaan berjarak 1000 meter, dimulai dari lapangan hingga ke tengah hutan. Hewan-hewan lain telah menunggu di garis finish untuk mengetahui siapa akan memenangkan pertandingan tersebut. Pertandingan itu menjadi fenomenal karena semua hewan sudah dapat memperkirakan siapa yang akan menang. Kura-kura dan rusa berada di garis start. Tupai meniup fluit. Lalu rusa berlari sekencang mungkin. Kura-kura pun mulai berlari. Sudah dapat dipastikan kura-kura kalah cepat dengan rusa. Saat itu rusa berkata dalam hati dengan sombongnya, kura-kura pasti kalah olehku. Aku kan pelari yang sangat cepat." Namun ternyata melihat kura-kura ada di depannya, setengah perjalanan menuju finish, rusa terus menambah kecepatan larinya. Tetapi kura-kura selalu berada di depannya. Hingga akhirnya rusa kelelahan pada perjalanan menuju garis finish. Akhirnya rusa menyerah dalam pertandingan itu.
Dari kejauhan, para hewan melihat kura-kura semakin mendekati garis finish. Mereka semua terheran-heran mengapa kura-kura menang dan bertanya kemanakah rusa. Semua hewan bersorak-sorak ketika kura-kura akhirnya mencapai garis finish. Mereka mengucapkan selamat kepada kura-kura. Kancil mencari rusa. Kancil menemukan rusa sedang kelelahan, beristirahat di bawah pohon. Kancil menolong rusa hingga berjalan ke garis finish. Rusa berterima kasih pada Kancil karena telah menolongnya. Rusa mengakui kemenangan kura-kura. Kura-kura meminta maaf kepada rusa karena sebenarnya kura-kura bekerja sama dengan teman-temannya untuk memenangkan perlombaan tersebut. Kura-kura hanya ingin memberi nasihat kepada rusa agar tidak sombong atas kelebihan yang telah Allah berikan. Rusa pun akhirnya menyadari kesalahannya. Rusa juga meminta maaf kepada kura-kura karena telah sombong dan menganggap kura-kura adalah hewan yang bodoh dan lambat. Saat itu semua hewan tidak lagi menghina kura-kura sebagai hewan yang bodoh dan lambat. Sudah disimak ya cerita dongeng kura-kura yang sangat cerdik. Kira-kira kakak bisa menyimpulkan dan memberikan amanat dalam cerita ini ya? Ya, jadi dalam cerita ini kita diajarkan tidak boleh sombong atas kelebihan yang kita miliki. Ya. Dan tidak boleh merendahkan orang lain. Ya, setiap manusia pasti memiliki kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain dan menyombongkan diri kita dengan kelebihan yang kita miliki. Itu amanat dari cerita kura-kura yang cerdik. Semoga dongeng ini bermanfaat buat kita dan terus semangat belajarnya di rumah. Ya, kita tutup dengan assalamualaikum